Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in walau umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi Ibu Evi Nurniati Eskom MSI. Izinkan kami kelompok 6 dari Kimia 2B untuk mempresentasikan perangkat lunak yang ditujukan untuk memenuhi tugas UTS pengantar teknologi informasi dan komunikasi dengan saya Mawarni Dara Suciati dengan NIM terakhir 40 dan rekan saya Aini Latifah dengan 2 NIM terakhir 41. Saya Bella Disti dengan 2 NIM terakhir 44. Nah, di presentasi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu akan menjelaskan tentang perangkat lunak, akan menjelaskan tentang fungsi dan sistem dari perangkat lunak sendiri, kemudian menjelaskan tentang piranti lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, antivirus, kecerdasan buatan, dan multimedia. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang sistem kerja dari piranti lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, antivirus, kecerdasan buatan, dan multimedia. Pastinya di materi ini akan berhubungan dengan software atau perangkat lunak. Software ini pastinya menyediakan instruksi dan algoritma yang diperlukan untuk mengontrol operasi hardware dan juga untuk menjalankan aplikasi dan tugas yang lain. Software juga dapat dikembangkan dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pengguna. Dalam banyak hal, software memfasilitasi pengolahan dan analisis data, pengolahan gambar dan suara, serta pengembangan aplikasi. Tanpa software, komputer tidak dapat melakukan apapun. Dengan kata lain, perangkat lunak adalah komponen paling penting dalam komputer. Dan tanpa perangkat lunak ini, komputer tidak akan memiliki fungsi atau nilai praktis. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memastikan bahwa komputer memiliki software yang sesuai dengan komputernya dan dapat diperbarui. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang perangkat lunak pada komputer. Materi yang akan dibahas pada presentasi ini adalah pengertian dari perangkat lunak, piranti lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, antivirus, kecerdasan buatan, dan yang terakhir adalah multimedia. Nah, apa sih perangkat lunak itu? Perangkat lunak atau software adalah istilah yang umum yang biasa digunakan untuk program komputer serta semua data yang terkait yang digunakan oleh komputer melakukan berbagai tugas dan fungsi. Perangkat lunak berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras atau hardware dan pengguna untuk mengelola dan mengontrol aktivitas perangkat keras atau hardware-nya. Si software ini dan hardware adalah kedua komponen penting dalam sebuah sistem komputer. Perbedaan utamanya antara lain pada sifat software tidak berwujud, sedangkan hardware merupakan benda fisik yang dapat dilihat. Dilihat dari fungsi software itu untuk mengontrol hardware, sedangkan hardware untuk menyediakan sumber daya fisik yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak. Selanjutnya ada piranti perangkat lunak. Piranti perangkat lunak atau sistem software adalah piranti lunak sistem atau sistem software merupakan jenis perangkat lunak yang dirancang untuk mengontrol dan mengelola operasi dari hardware komputer dan software aplikasi.
Piranti sistem lunak ini sebagai jembatan antara hardware dan pengguna, serta memastikan hardware dapat berjalan dengan baik. Piranti lunak sistem memiliki contoh, seperti operasi driver hardware, utility, and firmware. Nah, yang pertama itu ada sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi merupakan peran sebagai jembatan antara hardware dan software. Sistem operasi memungkinkan komputer untuk menjalankan program aplikasi dan melakukan tugas-tugas dasar seperti manajemen memori, manajemen file, dan manajemen jaringan. Nah, ini adalah tugas dari sistem operasi. Yang pertama ada manajemen memori yang memiliki pengertian bahwa bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur atau dikelola dan dijaga sebaik-baiknya. Sistem operasi juga bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Yang kedua ada manajemen file, adalah suatu metodologi sekaligus struktur data yang diperuntukkan dalam menjalankan sistem operasi pada suatu komputer dengan tujuan untuk mengatur serta mengorganisir seluruh file yang tersedia dalam disk ataupun partisi disk. Si manajemen file ini berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, distribusi, dan lain-lain yang bertujuan untuk kemudahan dalam bersosialisasi, dalam organisasi, dan lain-lain. Manajemen file juga melibatkan beberapa arsitektur seperti akses, manajemen file, manajemen ruang, dan mekanisme integritas ruang. Nah, selanjutnya ada manajemen jaringan. Adalah proses yang mengadministrasi dan pengelola jaringan komputer. Menerapkan suatu metode untuk memonitor suatu jaringan, mengontrol suatu jaringan, serta merencanakan suatu planning sumber atau resources, serta komponen sistem jaringan komputer dan komunikasi. Manajemen jaringan ini memiliki beberapa fungsi, antara lain memonitor, mengontrol status jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, mengatasi masalah jaringan, mengamankan jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya ada driver hardware. Tadi dulu capek. Driver hardware seperti namanya sebagai jembatan antara hardware dan sistem operasi, memungkinkan berkomunikasi dengan sistem operasi dan aplikasi yang berjalan di atasnya. Yang ketiga ada utility. Utility berfungsi sebagai membantu tugas-tugas sistem seperti pembersihan disk, defragment disk, dan pemulihan data. Apa sih pembersihan disk itu? Yaitu ukuran rata-rata hard disk komputer setelah meningkat secara dramatis dari waktu ke waktu. Aplikasi juga telah tumbuh sesuai, meninggalkan pengguna mencari cara untuk membuat lebih banyak ruang hard disk kosong, atau alat khusus yang dapat memindai dan mengekstrak data yang masih tersisa. Nah, apa bedanya pembersihan disk dengan backup? Backup itu proses menyalin data ke media penyimpanan sekunder untuk mencegah kehilangan data jika terjadi kerusakan atau kesalahan pada data primer. Backup dilakukan sebelum terjadi masalah. Recovery adalah suatu mengembalikan data yang hilang atau rusak. Ada pemulihan data yang biasanya terjadi dilakukan ketika kerusakan perangkat keras yang mengganggu akses atau integritas data. Ada banyak software recovery atau pemulihan data yang tersedia secara gratis di internet. Contohnya kayak Easy Use Data Recovery Wizard, Disk Drill, dan lain-lain. Dan dapat digunakan salah satu software tersebut untuk mencoba pemulihan data yang hilang dan
tinggal mengikuti arahan dari si software ya. Dan yang ketiga ada defragment disk. Proses untuk mengatur ulang data secara terpisah dari hard disk agar menjadi lebih berurutan. Dan ini membantu PC berjalan lebih lancar dan lebih cepat. Dan selanjutnya ada firmware untuk mengontrol hardware dan memungkinkan hardware untuk berfungsi dengan benar. Nah, jadi si piranti perangkat lunaknya tadi itu merupakan komponen penting dari sistem komputer dan fungsinya untuk mengontrol, mengelola, dan mengoptimalkan kinerja hardware dan software. Selanjutnya ada pengertian dari perangkat lunak aplikasi yang akan disampaikan oleh Aini Latifah. Silakan. Oke, selanjutnya pengertian dari perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau application software adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah mengolah kata, lembar kerja, dan pemutaran media. Lanjut, di sini yang akan kita bahas itu ada pengolahan kata, sheet, database, dan juga grafik. Itu termasuk dari jenis-jenis perangkat lunak aplikasi. Lanjut. Pengertian perangkat lunak pengolah kata. Perangkat lunak pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah berbagai jenis data seperti angka, teks, simbol, ataupun gambar. Nah, apa aja sih manfaat dari perangkat lunak pengolahan kata? Yang pertama, manfaatnya yang pertama menyusun data, menampilkan hasil pengolahan data, menjalankan perhitungan aritmatika dan logika, dan yang terakhir, membantu mengolah beragam data agar menjadi informasi. Lanjut. Kekurangan dari perangkat lunak pengolahan kata. Yang pertama itu ada terbatas dalam format file. Jadi itu beberapa perangkat lunak pengolah kata itu punya keterbatasan dalam dukungan format file. Dan itu tuh bakal nyulitin banget kalau misalkan dokumen yang dikirim tuh beda sama yang kita punya. Jadi kita harus mengkonversiin lagi dokumen tersebut ke format lain. Yang kedua ada kompatibilitas silang yang buruk. Yang ketiga ada kompleksitas antar muka. Jadi beberapa perangkat lunak mengolah kata itu dapat memiliki antar muka yang rumit dan kenyamanannya itu kurang. Jadi pengguna mungkin perlu waktu buat menguasai perangkat lunak tersebut. Dan yang terakhir ada keterbatasan fitur. Lanjut. Contoh dari perangkat lunak pengolah kata. Yang pertama ada AbiWord, ada Apple iWord Page, terus ada Corel Word Perfect, Google Document, dan yang terakhir Microsoft Word. Lanjut lagi, yang kedua ada perangkat lunak spreadsheet. Jadi pengertiannya adalah aplikasi komputer yang menstimulasikan lembar kerja kertas
yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan memanipulasi data numerik dalam format kotak baris dan kolom. Jadi program spreadsheet juga menyediakan rumus bawaan yang mengotomatiskan perhitungan operasi matematika kayak penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lanjut, manfaat dari perangkat lunak spreadsheet. Manfaatnya tuh yang pertama ada organisasi data. Jadi si spreadsheet ini memungkinkan penggunanya untuk mengatur data dalam tabel dan kolom yang terstruktur. Membantu juga dalam mengelompokkan, menyortir, dan mencari data dengan mudah. Yang kedua, ada perhitungan otomatis. Jadi, spreadsheet ini memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan matematis secara otomatis. Jadi penggunanya tuh tinggal menggunakan rumus dan fungsi build untuk menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagikan angka dengan cepat. Dan yang ketiga ada visualisasi data. Spreadsheet ini memungkinkan penggunanya untuk buat grafik, diagram yang menarik, dan dari data yang kita punya. Ini membantu juga dalam memvisualisasikan tren, pola, hubungan antar data dengan lebih jelas. Yang keempat ada kolaborasi online. Jadi di beberapa aplikasi itu, spreadsheet bisa dipakai secara online. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengerjakan bersama-sama dengan seseorang dari jarak yang jauh. Yang kelima ada pemformatan dan tata letak. Spreadsheet ini memungkinkan penggunanya untuk mengubah tampilan data dengan mudah melalui pemformatan sel, pengaturan warna, tata letak yang fleksibel, dan membantu juga untuk membuat laporan yang terstruktur dan mudah dibaca. Yang keenam ada buat pemantauan anggaran. Jadi itu kadang-kadang spreadsheet juga digunakan untuk mengelola anggaran secara pribadi maupun bisnis. Dengan menggunakan rumus perhitungan dan pemformatan kondisional, itu pengguna dapat memantau pengeluaran, menghitung laba atau rugi, dan mengelola keuangan dengan lebih efektif. Yang ketujuh, membuat jadwal dan grafik. Di situ spreadsheet bisa mengatur tugas, kayak tadi membuat jadwal, melacak kemajuan proyek, dan juga kemajuan proyek. Dengan fitur-fiturnya tuh, dia juga menyediakan fitur kalender, formula tanggal, dan pengguna juga dapat mengelola waktu dan mengoptimalkan produktivitasnya. Lanjut ke kurangan perangkat lunak spreadsheet. Kekurangannya itu yang pertama, keterbatasan analisis kompleks. Jadi, meskipun spreadsheet ini melakukan berbagai perhitungan, spreadsheet ini juga memiliki keterbatasan dalam melakukan analisis yang lebih kompleks. Untuk analisis yang rumit, perangkat lunak itu lebih khusus, mungkin lebih sesuai. Perangkat lunak yang lebih khusus mungkin bakal lebih sesuai. Yang kedua, ketergantungan pada formula dan sel. Jadi, spreadsheet ini bergantung dengan formula dan sel yang benar. Kalau misalkan kita salah menulis rumus, hasilnya mungkin bakal salah juga atau bakal nggak keluar. Yang ketiga ada keterbatasan jumlah data. Beberapa aplikasi spreadsheet memiliki keterbatasan data pada jumlah data yang dapat ditampung. Jadi perlu menggunakan perangkat lunak yang lebih kuat atau basis data. Yang terakhir,
kesulitan dalam pemeliharaan. Ketika spreadsheet menjadi kompleks dan memiliki banyak ketergantungan antara sel-sel, pemeliharaan dan pemecahan masalah dapat menjadi lebih rumit. Memahami dan mengelola spreadsheet yang kompleks itu dapat menghabiskan waktu dan juga tenaga kita. Jadi, kita harus pertimbangkan lagi nih kekurangannya untuk memaksimalkan spreadsheet yang akan kita gunakan. Lanjut ke contoh perangkat lunak spreadsheet. Yang pertama ada Microsoft Excel, yang kedua ada Google Sheets, yang ketiga ada LibreOffice Calc, yang keempat ada Apple Numbers, yang kelima ada Zoho Sheet, yang keenam ada OpenOffice, dan yang terakhir ada WPS Office Spreadsheet. Selanjutnya, pengertian dari perangkat lunak database. Jadi, database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disusun dan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang disimpan di dalam perangkat keras komputer secara sistematis sehingga dapat diolah menggunakan perangkat lunak. Dengan sistem tersebut, data yang terdapat dalam suatu database dapat menghasilkan informasi yang berguna. Lanjut ke fungsi perangkat lunak database. Yang pertama, fungsinya adalah mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan pengamanan data, menjaga kualitas data diakses sesuai dengan yang diinput, membantu proses penyimpanan data yang besar, dan yang terakhir, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Lanjut, ada tipe-tipe lunak database. Buat tipe-tipenya itu yang pertama ada analytical database atau database analitik. Yang kedua ada basis data operasional. Yang ketiga basis data terdistribusi. Yang keempat gudang data. Yang kelima database pengguna akhir. Yang keenam basis data waktu nyata. Yang ketujuh basis data berorientasi dokumen. Yang kedelapan database dalam memori. Kesembilan penelusuran database. Kesepuluh database hypermedia web. 11 external database, dan yang terakhir database relation. Next, ada contoh perangkat lunak database. Contohnya apa aja sih? Yang biasa kita pakai tuh biasanya adalah Microsoft Access, terus ada juga Oracle, MS SQL Server, MySQL, Firebird, MariaDB, OrientDB, dan lainnya. Kita lanjut lagi ke perangkat lunak grafis. Pengertian dari perangkat lunak grafis adalah sebuah bentuk komunikasi visual Pengertian dari perangkat lunak grafis adalah sebuah bentuk komunikasi visual yang dirancang khusus dengan menggunakan kombinasi koordinat tertentu seperti titik-titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif yang biasanya dengan gambar.
Selanjutnya, fungsi dari perangkat lunak grafis. Fungsinya adalah untuk membuat gambar, untuk mengedit, memanipulasi gambar, membuat grafik, dan elemen visual lainnya. Nah, software grafis ini sering digunain di berbagai bidang kayak desain grafis, seni digital, animasi, film dan video, arsitektur, periklanan, dan ilustrasi. Selain itu, software grafis ini juga biasanya digunakan untuk pengembangan game, untuk membuat elemen grafis seperti karakter, latar belakang, objek, efek khusus, dan antarmuka pengguna. Nah, beberapa contoh dari perangkat lunak grafis yaitu ada Photoshop, Adobe Illustration, CorelDRAW, Autodesk Maya, Blender, dan Unity. Selanjutnya ada materi tentang antivirus. Nah, apa sih pengertian dari antivirus? Antivirus itu adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Umumnya, perangkat lunak ini berjalan di latar belakang atau background dan melakukan pemindaian terhadap semua berkas yang diakses, dibuka, dimodifikasi, atau ketika disimpan. Apa sih fungsi dari antivirus itu? Fungsi dari antivirus itu lanjutnya adalah fungsi antivirus. Fungsi dari antivirus itu untuk melindungi komputer atau perangkat elektronik lainnya dari serangan infeksi malware. Antivirus bekerja dengan mendeteksi, menghapus, dan mencegah masuknya berbagai program yang berbahaya kayak virus, worm, trojan, ransomware, spyware, dan adware ke dalam sistem. Antivirus juga dapat melakukan pemindaian terhadap file, perangkat penyimpanan, dan aktivitas sistem untuk mencari tanda-tanda infeksi dan menghapus atau mengisolasi file yang terinfeksi. Ada juga cara kerja antivirus. Nah, yang pertama itu deteksi. Jadi, antivirus itu akan memindai file atau program dan area komputer yang sedang kita buka. Biasanya yang sedang beroperasi atau yang akan kita simpan. Yang kedua itu ada identifikasi. Jadi, jika antivirus menemukan sesuatu yang mencurigakan selama pemindaian, itu akan membandingkan temuan tersebut dengan database virus untuk mengidentifikasi jenis infeksi atau ancaman yang spesifik. Yang ketiga ada tindakan. Setelah dilakukan identifikasi, antivirus akan mengambil tindakan yang sesuai tergantung pada keparahan atau jenis ancaman yang terdeteksi. Ini tuh dapat meliputi karantina file berbahaya, membersihkan file yang terinfeksi, atau memberitahu pengguna tentang tindakan yang perlu diambil. Selanjutnya ada pemulihan. Jika file atau sistem telah terinfeksi, antivirus akan membantu dalam proses pemulihan dengan menghapus virus atau memperbaiki file yang rusak. Dan upaya yang terakhir itu adalah pembaruan. Jadi untuk agar filenya ini dapat efektif, antivirus akan melindungi komputer dari ancaman dengan cara terbarunya. Jadi antivirus itu perlu diperbarui secara teratur. Lanjut ada contoh dari antivirus. Yang pertama ada Avast, AVG, Avira,
Bitdefender, Kaspersky, MCAP, Norton, Trend Micro, Malwarebytes, Windows Defender, dan masih banyak lain. Sekian. Selanjutnya ada materi tentang artificial intelligence yang akan dibawakan oleh Bella. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu mengenai artificial intelligence. Materi selanjutnya mengenai artificial intelligence. Sebelum kita membahas tentang artificial intelligence, kita harus tahu dulu sejarah dari artificial intelligence itu sendiri. Revolusi Industri 4.0 menjadi istilah yang sangat familiar di kalangan masyarakat saat ini. Kehadiran revolusi industri 4.0 telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor bidang, seperti bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan sektor bidang lainnya. Revolusi industri 4.0 adalah transformasi industri keempat yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi. Salah satunya adalah dengan munculnya teknologi artificial intelligence atau yang kita kenal dengan kecerdasan buatan. Pengertian dari artificial intelligence. Artificial intelligence adalah sebuah program komputer yang memiliki algoritma yang berfungsi untuk dapat mempelajari data dan menggunakannya untuk dapat melakukan proses berpikir dan bertindak sebagai manusia. Next. Kemudian, gimana sih cara kerja dari artificial intelligence atau AI sendiri? Yang pertama, neural network. Neural network merupakan beberapa unit kecil yang saling berhubungan untuk memberikan mesin AI kemampuan belajar. Jika diibaratkan, unit ini mirip dengan sistem saraf manusia. Ya. Jadi, cara kerja AI itu sama dengan sistem saraf pada manusia. Yang kedua ada machine learning, yaitu kemampuan belajar yang didapat dari neural. Kedua ada machine learning, yaitu kemampuan belajar yang didapat dari neural network kemudian diolah untuk bisa mendapatkan pengetahuan atau kemampuan baru. Bahkan sebelum AI sendiri diprogram untuk mempelajari kemampuan tersebut. Yang ketiga ada deep learning. Deep learning merupakan peningkatan dari machine learning. Unit ini memanfaatkan tenaga komputer untuk mempelajari pola yang terdapat dalam data. Pengenalan gambar dan kemampuan berbicara adalah hasil dari deep learning pada AI. Cognitive computing. Cognitive computing adalah unit yang memungkinkan AI untuk bisa memiliki sistem kognisi mirip manusia. Kegunaan utama unit ini adalah untuk memproses perintah manusia melalui interpretasi terhadap ucapan dan gambar. Next. Selanjutnya ada implementasi artificial intelligence. Belum keganti tau? Udah. Selanjutnya ada implementasi artificial intelligence. Pengertian implementasi sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI secara umum adalah
suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Istilah artificial intelligence sendiri pertama kali dikemukakan pada tahun 1996 di konferensi Dartmouth. Perkembangan artificial intelligence saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat baik pada perkembangan hardware dan software artificial intelligence. Salah satu implementasi dari artificial intelligence yang pertama adalah chatbot. Salah satu contoh chatbot itu seperti yang kita kenal OpenAI. Yang kedua ada smart assistant atau yang biasa kita kenal ada asisten Google. Oke, yang ini lagi deh. Salah satu contohnya. Ribet-ribet. Salah satu implementasi dari artificial intelligence yang pertama adalah chatbot. Contoh chatbot itu sendiri seperti OpenAI. Yang kedua ada smart assistant. Contoh dari smart assistant sendiri yaitu asisten Google. Yang ketiga ada e-payment. Contoh dari e-payment sendiri seperti electronic m-banking. Yang keempat media streaming. Contoh dari media streaming yaitu seperti streaming YouTube. Yang kelima ada smart cars. Smart cars adalah ponsel pintar. Yang keenam ada navigation apps. Contohnya seperti Google Maps. Yang ketujuh ada text editor yang memungkinkan editor untuk mengolah suatu teks. Dan yang terakhir ada social media feeds. Next. Nah, artificial intelligence dapat membantu kegiatan manusia sehari-hari dalam berbagai bidang. AI dapat diterapkan dalam berbagai hal dengan menekankan pada teknologi buatan yang bisa memberikan respons seperti manusia. Seiring berkembangnya teknologi, kecerdasan buatan ini menjadi semakin canggih. Ada beberapa kelebihan dari AI, di antaranya. Yang pertama, mengurangi human error. Dampak positif yang pertama dan terbesar dari artificial intelligence adalah secara signifikan mengurangi kesalahan manusia agar lebih presisi dan akurat. Setiap langkah dalam pengambilan keputusan pada AI ditentukan oleh informasi yang telah dikumpulkan dan serangkaian algoritma tertentu. Ketika diprogram dengan benar, presentasi kesalahan ini dapat dikurangi menjadi 0. Yang kedua, ketersediaan 24 jam. Manusia tentunya membutuhkan istirahat dan waktu untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadinya. Tetapi AI dapat bekerja tanpa henti dan tanpa adanya jeda. AI terlihat lebih cepat daripada manusia dan melakukan banyak tugas sekaligus dengan hasil yang diinginkan dengan bantuan algoritma AI. Yang ketiga ada bantuan digital. Hampir semua bisnis maupun organisasi besar saat ini menggunakan bantuan digital untuk berinteraksi dengan pelanggan mereka secara signifikan, meminimalkan kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, keputusan yang tidak bias. Manusia memiliki dorongan emosi, tapi AI tidak memiliki emosi dan praktis rasional dalam pendekatannya. Keuntungan besar dari AI adalah tidak memiliki pandangan yang bias. Hal tersebut dapat memastikan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Next.
Selain memiliki kelebihan, AI sendiri memiliki kekurangan juga. Apa sih kekurangan dari AI itu? Yang pertama, biayanya besar. Kemampuan untuk membuat mesin yang dapat mensimulasikan kecerdasan manusia tentunya memerlukan biaya. Hal ini membutuhkan banyak waktu, sumber daya, dan dapat menghabiskan biaya besar. AI juga perlu beroperasi pada hardware dan software terbaru untuk tetap diperbarui dan tentunya sesuai persyaratan terbaru sehingga memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua, tidak memiliki kreativitas. Dampak negatif selanjutnya yaitu tidak memiliki kreativitas. AI mampu belajar dari waktu ke waktu dengan data dan pengalaman masa lalu, tetapi tidak memiliki kreativitas dalam pendekatannya. Yang ketiga, peningkatan pengangguran. AI secara perlahan dapat mengganti sejumlah tugas sumber daya manusia dengan bot. Berkurangnya kebutuhan akan campur tangan manusia mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja yang pekerjaannya dapat digantikan oleh AI. Yang terakhir, tidak memiliki etika. Etika dan moralitas adalah kelebihan pada manusia yang memungkinkan sulit untuk dimasukkan ke dalam AI. Pesatnya kemajuan AI akan menimbulkan kekhawatiran bahwa suatu saat nanti AI tumbuh tak terkendali dan pada akhirnya memusnahkan kehidupan manusia. Singularitas AI. Nah, kecerdasan buatan ini memiliki dampak positif dan negatif kepada manusia. Kecerdasan buatan positif dan negatif terhadap masyarakat. Nah, bagaimana kita dalam Bila suara kamu putus-putus. mengelola dan mengembangkan. Yang terakhir yaitu tidak memiliki etika. Etika dan moralitas adalah kelebihan dan yang terakhir yaitu tidak memiliki etika. Etika dan moralitas adalah kelebihan pada manusia yang tidak ada pada AI itu sendiri. Pesatnya kemajuan AI bisa menimbulkan kekhawatiran pada suatu saat nanti AI bisa tumbuh tak terkendali dan pada akhirnya memusnahkan kehidupan manusia. Momen ini disebut sebagai singularitas AI. Kecerdasan buatan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, tergantung pada bagaimana AI sendiri dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan oleh penggunanya. Materi selanjutnya mengenai multimedia. Apa sih pengertian dari multimedia? Jadi multimedia menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu multi dan medium. Multi artinya banyak, bermacam-macam, beraneka ragam, dan lebih dari satu. Sedangkan medium artinya suatu wadah yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Sedangkan menurut istilah, multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menyampaikan informasi dengan menggabungkan elemen-elemen multimedia sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Jenis-jenis multimedia. Yang pertama yaitu ada multimedia interaktif. Artinya, pengguna mampu mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Contohnya, multimedia pembelajaran interaktif,
e-learning, aplikasi game, dan lain-lain. Yang kedua ada media ini memiliki satu struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengalahkannya. Dapat dikatakan multimedia jenis ini memiliki banyak link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Contohnya ada www atau World Wide Web website. Yang ketiga ada multimedia linear. Pengguna hanya menjadi penonton dan penikmat produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Contohnya seperti media televisi, majalah, koran, dan film. Next. Selanjutnya ada elemen-elemen multimedia. Multimedia terdiri dari banyak elemen. Nah, yang paling umum digunakan ada 4 komponen ini. Yang pertama ada teks. Teks adalah data yang disimpan dalam bentuk karakter yang ditulis menggunakan perangkat keyboard. Elemen teks merupakan elemen multimedia yang paling dasar. Nah, berdasarkan jenisnya, teks itu terbagi menjadi 3. Ada unformatted text, formatted text, dan hypertext. Kemudian yang kedua ada gambar. Gambar adalah suatu perpaduan titik, garis, bidang, dan warna yang dikomposisikan untuk menciptakan sesuatu. Gambar merupakan sajak tanpa kata. Jadi suatu objek bisa dijadikan gambar. Nah, gambar memiliki banyak format ya, di antaranya ada GIF, JPG, JPEG, PNG, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada suara. Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda atau getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Ada banyak format file audio juga yang sering kita gunakan. Di antaranya tuh ada MP3 dan WMA. Yang terakhir ada video. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya, gambar-gambar yang digabung tersebut dinamakan frame dan kecepatan pembacaan gambar disebut dengan frame rate dengan 1 fps. Ada beberapa jenis format file video juga sering digunakan, di antaranya itu ada MP4. Udah selesai, itu langsung ditutup. Dulu, Cok. Dari materi yang udah disampaikan tadi, kita ambil beberapa poin. Nah, sebenarnya perbedaan dari software dengan hardware itu apa sih, Dar? Terus fungsi dari software itu sendiri apa dan bagaimana cara kerjanya? Oke, jadi si software ini berfungsi sebagai perantara antara hardware juga dan pengguna untuk mengontrol aktivitas si hardware-nya. Si software ini kan ditulis dalam bahasa pemrograman dan berfungsi sebagai perantara antara hardware dengan penggunanya. Nah, si fungsinya software itu sendiri menjalankan aplikasi dan program, mengolah data dan informasi, mengontrol hardware, membuat dan mengedit file, serta mengakses internet. Dan si sistem kerjanya sendiri yaitu sebagai desain, pengkodean, kompilasi, pengujian, dan pemeliharaan. Begitu, Bel. Oke. Nah, oke, selanjutnya itu kita juga bisa ambil poin dari si antivirus.
Nah, tadi kan udah dijelasin sama ini yang tentang antivirus. Poin apa sih ini yang bisa kita ambil dari si antivirus, terus juga fungsinya antivirus itu apa? Nah, jadi tuh antivirus itu adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan dengan cara mendeteksi dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Nah, untuk itu tujuannya tuh udah jelas ya, berarti untuk menjaga keamanan data, mencegah kerusakan sistem, dan melindungi pengguna dari ancaman yang ada di internet. Fungsi dari antivirus itu ya untuk melindungi komputer tersebut atau perangkat elektronik lainnya dari serangan dan infeksi malware. Antivirus juga bekerja dengan mendeteksi, menghapus, lalu mencegah masuknya program berbahaya oleh virus. Lanjut, aku nanya Bella ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih, dari poin-poin yang tadi udah Bella jelasin, apa sih tantangan utama dalam pengembangan dan penerapan AI sendiri? Seperti yang udah kita tahu ya, bahwa kecerdasan buatan atau AI ini udah sangat canggih di era globalisasi saat ini. Tetapi penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya itu, yang pertama tuh AI seringkali kekurangan data yang berkualitas. Karena AI membutuhkan data yang relevan, luas, dan berkualitas tinggi untuk melatih modelnya, namun seringkali sulit untuk mengumpulkan data yang memadai. Terus yang kedua, penerapan AI harus mempertimbangkan masalah etika dan privasi. Penggunaan AI dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dapat menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan yang melanggar privasi individu. Terus AI juga memunculkan tantangan dalam hal keamanan dan keamanan siber. Jadi sistem AI rentan terhadap serangan dan manipulasi baik yang bertujuan mencuri data maupun mengganggu operasional sistem. Dan masih banyak lagi. Tantangan ini harus Tantangan ini harus diatasi secara hati-hati dan terus-menerus dikaji dalam upaya untuk mengoptimalkan penerapan dan manfaat AI dengan tetap memperhatikan implikasi dan resikonya. Gitu, AI ini. AI? Itu lagi penjelasannya. AI. Yeah. Terus, ya gini aja. Kayak so asik gitu ya. Gue mau ada so asik nih. Jangan freak ya. Bakal freak sih. Berarti si AI ini so far sangat membantu kehidupan manusia sih, Bel. Karena kan kalau misalnya di masa depan dengan keberadaan AI ini sangat membantu dalam pekerjaan manusia juga yang bisa diselesaikan secara cepat. Nah, yang tadi dijelasin kan juga bisa mengatasi human error yang biasa disebabkan oleh manusia juga gitu. Dan ini dapat membantu kita juga dalam mengekstrak data dalam jumlah yang banyak dan perlu juga dianalisis secara lebih cepat lagi. Begitu. Terus juga si AI ini juga lebih pintar dalam memahami konteks juga. Tapi kekurangannya cuma satu kan. Sebenarnya banyak sih kekurangannya. Cuman yang paling di-highlight tuh si AI ini tidak mempunyai etika seperti manusia yang mempunyai etika. Nah itu penutupnya sih. Tadi udah. Lagi.
Wah, banyak banget ya materi-materi yang udah kita dapat dari tentang software, perangkat lunak, virus, dasar buatan, sampai multimedia. Semoga materi yang udah kita dapatkan tadi bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian presentasi dengan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Thank you. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Harus jawab. Nimnya enggak. Iya. Wow, anjir. Nah, si AI ini dari penjelasan Bella Dari mana? tadi. Bella gue udah siap nih. 6. Salah. Kami yang terhormat. Ini apa sih? Oh, tadi ulang. Assalamualaikum. Apa kamu pernah mendengar istilah artificial intelligence? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia. Ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu big data dan computing power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, Oke Google, call root. recommendation engine, dan self-driving and parking vehicles. Lalu, bagaimana penerapan artificial intelligence di Indonesia? Menurut riset dari Microsoft bersama dengan firma riset IDC tahun 2019, hanya 14% perusahaan Indonesia yang sudah mengadopsi AI. Selanjutnya, menurut Oxford Insight, angka kesiapan adaptasi AI di pemerintahan Indonesia berada di peringkat 5 se-Asia Tenggara. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan AI di Indonesia, seperti pengelolaan big data dan mindset inovasi. Untuk mengatasinya, SDM Indonesia perlu memiliki 3 skills utama, yaitu kemampuan analitis, pengambilan inisiatif, dan tentunya keterampilan IT. Bagaimana? Siapkah kamu untuk menghadapi tantangan ini? Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race.